Yuk, oke, selamat malam adik-adik semuanya. Berarti ya pada malam hari ini kan kita lanjutkan lagi lah topik kimia kita yang kemarin sempat tertunda. Oke. Nah, pertemuan yang sebelumnya kan, geng, kita bahas itu tentang sistem periodik unsur. Lebih tepatnya adalah bagaimana cara menentukan golongan dan periode dari sebuah unsur. Oke. Nah, jadi yang sekarang pada malam hari ini yang mau kita bahas itu adalah tentang sifat periodik unsurnya. Oke. Nah, jadi gini gitu. Ketika kita bicara tentang sifat periodik unsur, sebenarnya apa sih artinya ini? Atau sebenarnya dia apa yang dimaksud dengan sifat periodik unsur ini? Gitu. Ada yang tahu kira-kira apa artinya sifat periodik unsur, saudara-saudara sekalian? Ada yang tahu? Sifatnya. Iya, sifat dari siapa, Sal? Sifat dari dia lah. Dia itu siapa, bos? Periodik unsur. Sifat periodik unsur. Ayo yang lain cemana? Ada yang bisa ngasih argumen lagi? Yang lain, apa kira-kira artinya sifat periodik unsur, weh? Nah, jadi simpelnya gini loh. Kalau sifat periodik unsur ini sebenarnya, kalau kita definisikan ya ini adalah sifat dari unsurnya, gitu. Nah, kenapa ada kata periodiknya, Bang? Periodik ini sebenarnya artinya itu adalah perubahan yang teratur. Gitu ya. Jadi perubahan yang teratur itu artinya adalah periodik. Nah, kalau dia berubah secara teratur, berarti kan ada dua kemungkinannya. Berubah secara teraturnya itu adalah semakin lama semakin besar, atau mungkin berubah secara teraturnya itu adalah semakin lama dia semakin kecil. Gitu. Nah, yang berarti kalau kita tuliskan definisi dari sifat periodik unsur ini, nah, bisa kita katakan ini adalah sebagai sifat dari si unsur, Dik. Nah, sifat unsur yang seperti apa, Bang? Sifat unsur yang berubah secara teratur, geng. Oke, yang berubahnya ini secara teratur. Nah, perubahan secara teraturnya ini terjadinya di mana? Ya, terjadinya dalam tabel periodik unsur. Yang berarti kalau dalam tabel periodik unsur, perubahannya yang secara teratur ini terjadinya di dalam golongan atau di dalam periodenya, geng. Di dalam golongannya atau di dalam periodenya. Oke, Bang, udah lupa kami, Bang, golongan dan periode itu, Bang. Nah, mampuslah kita, weh. Kalau udah lupa kalian apa golongan apa periode ya. Jadi jangan dilupakan. Jadi sedikit sebagai pengingat untuk kalian. Kalau itu adalah golongan, nah, di dalam tabel periodik unsur, weh, yang kita katakan sebagai golongan itu adalah yang mana? Jadi jangan kalian lupa-lupakan, geng. Kalau udah kita bicara tentang golongan, sudah pasti ya, Dek ya, golongan itu adalah semua unsur yang berbaris secara vertikal. Bukan berbaris sih sebenarnya, yang berada dalam satu kolom. Ya, satu kolom berarti adalah yang vertikal, Dek. Kalau vertikal itu berarti yang mana, Bang? Berarti unsur-unsurnya itu, Dek, kita urutkan dari atas sampai ke bawah dalam sebuah garis lurus. Nah, itulah yang dikatakan dia dengan golongan ya. Oke, kemudian hal yang harus kalian ingat di dalam golongan ini adalah apa? Dek, unsur yang berada dalam satu golongan, geng, itu pasti memiliki jumlah elektron valensinya itu sama. Nah, oke. Kemudian, kalau jumlah elektron valensinya sama, unsur yang ada dalam satu golongan ini pasti memiliki jumlah kulit yang berbeda. Hal ini harus kalian ingat. Oke? Jadi jumlah kulitnya itu beda. Kalau bedanya berarti gimana, Bang? Kalau bedanya berarti kalian ingat, atas ke bawah dia itu kulitnya makin lama makin nambah. Berarti kulitnya makin ke bawah itu akan semakin banyak ya, Dek ya. Nah, ini yang namanya golongan. Yang berikutnya adalah yang kita sebut namanya dengan periode, geng. Oke, Bang, jadi yang mana lagi itu yang namanya adalah periode. Nah, yang periode itu yang seperti apa? Yang periode itu berarti adalah unsur-unsur. Nah, yang kalau kalian urutkan dia itu berada sebaris, geng. Sebaris berarti adalah pada bagian yang horizontal. Gitu. Nah, pada bagian yang horizontal. Jadi, kalau yang berada pada bagian horizontal ini adalah berarti semua unsurnya itu satu garis kita urutkan. Mulai dari sebelah kirinya sampai ke yang sebelah kanannya, weh.
Nah, jadi kalau dia unsur itu dia berada dalam satu periode, itu gimana sebenarnya yang terjadi, Bang? Nah, jadi kalau dia berada dalam satu periode, Dek, kalian pastikan itu jumlah kulit dari semua unsur itu adalah sama, Dek. Nah, yang berbedanya itu adalah elektron valensinya. Oke, jadi bedanya kayak mana itu, Bang? Ya, kalian pastikan kalau untuk elektron valensinya ini dari kiri ke kanan, semakin ke kanan itu jumlah elektron valensinya berarti akan semakin bertambah, deh. Oke, nah ini adalah tentang golongan dan tentang si periode ya. Hal ini harus kalian ingat dulu di awalnya. Oke, nah jadi sekarang kita kembali kepada sifat periodik unsur ini tadi. Nah, jadi seperti yang abang bilang, sifat periodik unsur ini adalah sifat dari si unsur loh gitu. Nah, yang berubah secara teratur dalam golongan atau dalam periodenya. Yang berarti, Dek, sifat periodik unsur ini jenisnya ada banyak. Nah, jenisnya ada banyak. Artinya, yang mau kita bahas sekarang ini adalah apa-apa aja yang termasuk ke dalam sifat periodik unsur ini dan bagaimana perubahannya di dalam golongan dan di dalam periode. Gitu. Nah, jadi seperti yang abang bilang tadi, geng, ada banyak ini sifatnya, akan tetapi cuman ada 4 sifat yang bakalan abang jelaskan di sini. Kenapa cuma 4, Bang? Karena cuma 4 sifat inilah yang menjadi dasar dari semua sifat periodik unsur yang lain. Jadi paham kalian yang 4 ini, bisa kalian pahami ini semuanya. Oke, jadi yang mana-mana aja, Bang, yang 4 itu. Oke, langsung kita mulai masuk yang pertama, geng. Yang A, janganlah A, jelek kali. 1 aja lah ya. Oke, 1G. Sifat periodik unsur yang pertama, geng, namanya adalah jari-jari atom. Yang kalau abang lambangkan di sini dia adalah sebagai R. Sebuah pertanyaan simpel untuk Anda semua. Taunya kalian apa arti jari-jari? Tahu, Bang. Apa, Sal? Lagi makan. Lagi makan pula. Kalian yang lain? Faisal lagi makan, weh. Wakili dulu. Ardina, tahu deh apa arti jari-jari? Jari-jari itu jarak kulit terluar atom ke inti atom. Oke, itu kalau kita jari-jari atom. Jari-jari secara keseluruhan, Sal. Kan kalau jari-jari kan biasanya yang memiliki jari-jari itu kan yang bentuknya berupa lingkaran kan? Ya enggak? Iya, Bang. Oke, kalau 2 dimensinya ya, lingkaran kan, Dek? Yang berarti kan kalau kita buat jari-jari itu, kalau kita ukurnya jaraknya, sebenarnya kan itu merupakan jarak dari pusat lingkarannya, ya kan, ke bagian selimut lingkaran. Apa yang namanya? Selimut atau apa itu namanya itu? Daerah pinggirnya itu, kulit ya? Yang bulatannya itu apa namanya itu? Nah, itulah itu ya. Pokoknya jarak dari pusat lingkaran itu ke, pokoknya yang berupa bulatnya itulah, apa namanya itu? Kulit lingkarannya lah kita bilang itu ya. Nah, oke, jadi itu adalah definisi dari jari-jari secara biasa gitu. Nah, permasalahannya nih, atomnya ini kan juga bisa kita identifikasikan itu sebagai sebuah dalam berupa bangun ruangnya ya. Ini juga kayak apa? Kayak bola gitu. Kalau dia kayak bola, berarti kan basicnya juga adalah lingkaran kan, Dek? Nah, yang berarti sebentar ya, Permadi ini masuk ya. Nah, yang berarti kalau tadi definisi dari jari-jari itu bisa kita bilang adalah jarak dari inti atom dari intinya atau dari pusatnya menuju ke kulitnya, maka pada atom D itu juga sama gitu. Nah, permasalahannya adalah kalau pada atom yang menjadi bagian dari pusat atom itu, itulah yang kalian sebut namanya dengan inti atom, weh. Oke, adalah inti atomnya. Nah, kemudian yang menjadi bagian kulit dari si lingkarannya itu kalau pada atom, itulah yang kita sebut dengan nama kulit atomnya. Nah, tapi kan kulit banyak, Bang. Iya, banyak, Dek. Yang kita pakai adalah kulitnya yang paling terluar, Dek. Kulit terluarnya. Sebentar ya. Yang kalian tunggu-tunggu datang, weh. Oke. Siapa, Bang? Siapa, Permadi? Si Mei. Ketawa kau. Kau habis demo kan? Apa, Bang? Kau habis demo kan? Demo sama siapa? Entah sama siapa aku demo tadi. Ikut demo Bang, kau kan? Kamis orang abang di SSC kan? Hari Kamis. Di sesi lah, ini mana lagi? Ada tamu datang. Tamu gigi kau.
tengok aku nanti datang bawa mobil Fortuner. Alah, banyak kali ceritamu Permadi, Permadi. Dah. Oke, abang lanjutkan ya, We ya. Nah, jadi gini loh gitu. Ini tadi inti atom kan? Baru ini bagian kulit yang tadi abang bilang kan? Nah, jadi jarak dari inti atom ini menuju ke kulit yang paling terluar, itulah yang kita sebut nanti namanya dengan jari-jari dari si atomnya. Jadi betul yang dibilang si Faisal tadi ya. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom menuju ke kulitnya yang paling terluar. Oke, yang berarti kan Dek, kalau seperti ini ceritanya, artinya kan faktor yang mempengaruhi jari-jari dari sebuah atom itu semakin besar atau semakin kecil kan tergantung berarti kepada kulitnya. Kalau makin banyak kulitnya, berarti kan ibaratnya juga bakalan jari-jarinya akan semakin besar kan? Ya enggak? Nah, oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian kembali lagi abang ingatkan, waktu kita pelajaran kemarin tentang struktur atom, geng, pada inti atom itu kan ada partikel penyusun atomnya yang kita sebut namanya dengan si proton kan? Ya enggak? Kalau proton kemarin abang bilang itu muatannya adalah apa? Berarti kan bermuatan secara positif kan, Dek? Yang berarti intinya pada inti atom ini ada muatan positif loh gitu. Nah, sementara kalau pada bagian kulit, Dek, dalam sebuah atom itu kan di mana elektron itu berada. Kalau elektron kan udah taunya kalian, itu berarti kan dia bermuatan negatif kan, Dek? Oke, hukum alam ya, positif dengan negatif berarti pasti akan selalu ada gaya tarik menarik, geng. Jadi artinya apa? Antara inti atom ini dengan kulitnya itu juga ada gaya tarik menarik yang melambangkan dia adalah sebagai F. Oke? Nah, jadi artinya adalah apa, Dek? Artinya untuk yang menentukan jari-jari atom itu semakin besar atau semakin kecil, ternyata ada dua faktor yang bisa menjadi penentu apakah jari-jari dari atom itu lebih besar atau dia lebih kecil. Nah, jadi apa-apa aja itu Bang faktor-faktor yang menjadi penentu dari si jari-jari atom ini. Faktor penentu untuk si jari-jari atom, geng. Jadi seperti yang Abang bilang tadi, ada 2 biji. Nah, yang mana-mana aja itu Bang, faktor penentu jari-jari itu Bang. Oke, yang pertama, yang udah Abang jelaskan tadi, Dek. Hal yang paling utama yang menentukan jari-jari atom itu semakin besar atau semakin kecil, geng, adalah si kulitnya atau jumlah kulitnya. Yang abang lambangkan di sini dia adalah sebagai N-nya, geng. Oke, sebentar ya, si Obrin masuk. Nah, wih, ada lagi Satrio. Ada lagi gak, weh? Dah, abang lanjutkan ya. Faktor utamanya tadi yang pertama adalah si kulitnya. Nah, jadi sekarang Bang, apa pengaruh kulit ini terhadap jari-jarinya? Biar Abang kasih ilustrasi kalian. Jadi Abang ada 2 buah unsur. Unsur A dengan unsur B ya. Nah, antara A dengan B ini mempunyai jumlah kulit yang berbeda, geng. Jadi, kalau dia Abang gambarkan, anggap ini yang A dulu, geng. Ini inti atomnya, geng. Oke, kemudian ada 2 kulitnya. Biar Abang buat dulu kulitnya ya. Biar agak ganteng sedikit, kayak gini kita buat dia. Sap. Kok nggak bulat? Bulat lah. Oke. Oke, nah ini yang pertama ya, kulit pertamanya. Kulit keduanya, oke, inilah kulit keduanya ya. Berarti ada 2 kulitnya, geng ya. Nah, kemudian ini unsur A tadi. Kemudian ada satu lagi adalah unsur B, Dek. Oke, tapi B ini kulitnya ada 3. Kok miring, weh? Adalah kira manis. Kayaknya yang ini yang nggak pas. Udahlah, kira manis itu udah ya. Nah, oke, ini ada 2, ada A, ada B tadi yang bilang kan, geng. Ini unsur A. Ini adalah unsur B. Nah, oke, jadi kalau seperti ini ilustrasi gambarnya, yang kita maksud dengan jari-jari itu berarti yang mana, Bang? Ya seperti yang Abang bilang, jari-jari itu berarti adalah jarak dari intinya menuju ke kulit yang paling luarnya. Yang berarti kan, Dek, kalau pada A, nah pada A inilah dia intinya. Kulit terluarnya itu yang ini.
Berarti inilah jari-jari dari si A. Jari-jari dari si A. Kalau untuk yang B yang mana bang? Ya ini dia intinya, Dik. Nah, itu dia intinya. Sama, kita hubungkan dia dengan kulitnya yang paling terluar. Berarti inilah dia. Oke, berarti inilah jari-jari dari si B-nya. Pertanyaan abang sederhana. Dari gambar, kalau kalian tengok, mana lebih besar jari-jari A atau jari-jari B, geng? B bang. B ya. Berarti kan jelas kan, Sal? Jari-jari dari A ini bakalan lebih kecil, Dik, daripada jari-jari dari si B. Nah, kalau dari gambar, kira-kira penyebabnya apa? Kalau dari gambar, kira-kira penyebabnya apa? Kenapa yang B ini lebih besar daripada yang A? Kulit B lebih banyak, bang. Kulit B lebih banyak daripada kulit si A. Berarti kan artinya Iya, gini loh, Dek. Kesimpulan yang bisa kalian ambil dari sini adalah apa? Dek, nah setiap jari-jari atom itu, faktor penentu yang utamanya adalah jumlah dari kulitnya. Yang berarti, ketika jumlah kulit dari sebuah unsur itu semakin banyak, nah, maka bisa langsung kalian simpulkan. Nah, simpulannya adalah apa? Jari-jari dari atom itu berarti akan semakin besar. Ini mutlak. Berarti kalau jumlah kulitnya lebih banyak, pasti jari-jarinya lebih besar. Ini mutlak. Kesimpulan pertama yang bisa kalian simpulkan. Oke, paham ya kira-kira? Paham ya? Nah, abang lanjut yang kedua. Yang kedua, faktor penentu dari jari-jari atom ini semakin besar atau semakin kecil adalah, nah ini nomor atomnya. Abang katakan di sini adalah sebagai nomor atomnya. Nomor atomnya di sini abang lambangkan sebagai si Z, gitu. Bang, kenapa pula nomor atom ini bisa mempengaruhi jari-jari atom ini semakin besar atau semakin kecil? Nah, jadi nggak mutlak, Dek. Kenapa nggak mutlak? Karena ada syaratnya. Nah, jadi apa syaratnya? Syaratnya, nomor atom ini akan menjadi faktor penentu jari-jari atom itu apabila jumlah kulitnya itu adalah sama, weh. Jadi kalau jumlah kulitnya misalkan sama-sama 2, mana yang lebih besar jari-jarinya? Berarti faktor penentunya sekarang adalah nomor atomnya. Oke? Kalau misalkan jumlah kulitnya sama-sama 4, Bang, berarti cara kalian menentukannya adalah lihat nomor atomnya. Oke? Nah, akan tetapi kalau yang satu jumlah kulitnya 2, yang satu jumlah kulitnya 4, kan udah pasti beda itu jumlah kulitnya kan, Dek? Nah, maka langsung kita ambil ke kesimpulan yang pertama. Semakin banyak jumlah kulit, maka jari-jari akan semakin besar. Berarti nomor atomnya cemana, Bang? Jangan dilihat lagi. Oke, jangan dilihat lagi. Kenapa? Karena jumlah kulitnya udah berbeda. Oke, kalau udah beda jumlah kulitnya, berarti Dek faktor penentunya itu langsung kulit. Kecuali kalau jumlah kulitnya sama, barulah kalian lihat nomor atomnya. Oke? Nah, permasalahannya sekarang, Bang, dari nomor atom itu, dari mana kita tahu manakah yang jari-jarinya paling kuat dan paling besar dan manakah jari-jarinya yang paling kecil? Nah, abang kembalikan tadi lagi ke logika kita waktu masalah jari-jari atom yang di awal tadi. Abang udah jelaskan kalau jari-jari itu kan jarak dari inti kan menuju ke kulit terluar. Nah, pada inti atom ada muatan positif dan pada kulit itu ada muatan negatif, Dek. Yang dua-duanya berarti akan saling tarik-menarik. Betul kan? Nah, sekarang logikanya seperti ini, simpelnya. Abang tanya sama kalian. Nah, kalau seandainya 2 dengan 3, mana yang lebih kuat? Gini loh, abang kita kasih ilustrasi. 2 orang dengan 3 orang. Abang suruh itu narik apa ya? Narik apa lah, weh? Narik mobil. Kalian kan kuat. Mobil bang nggak kuat aku, Bang. Ya, anggap aja kok kuat Permadi. Kok tadi bawa Fortuner bisa, kok gendong-gendong. Kan main itu, Bang. Pasti. Nah, jadi gini. Abang kasih ilustrasi kalian. Kalian ece-ecenya ikut lomba perlombaan manusia paling kuat sedunia. Tapi beregu gitu. Nah, yang satu regu isinya 2 orang. Yang satu regu lagi isinya 3 orang. Oke, kita anggap orangnya ini setiap orang punya kekuatan yang sama ya, Dek ya. Setiap orang ya. Nah, oke. Jadi sekarang pertanyaannya, regu yang berisi 2 orang atau regu yang berisi 3 orang kah yang menurut kalian itu punya tarikan yang lebih kuat? 3 orang, Bang. 3 orang kan, Salkan? Berarti otomatis kan semakin banyak jumlahnya, berarti kan semakin kuat kan daya tariknya kan? Itu dulu kesimpulan yang pertama ya. Nah, yang kedua,
Kalau yang mau kalian tarik tadi adalah mobil misalkan, oke, karena tadi kan 3 orang lebih kuat daripada yang 2 orang. Nah, ketika udah ditarik mobilnya, ya, antara yang regu A tadi dengan regu yang B tadi, menurut kalian posisi mobil setelah ditarik, posisi mobil setelah ditarik itu lebih dekatan yang mana? Lebih dekatan yang mana? Apakah yang menarik 2 orang atau yang menarik 3 orang? Posisi mobil yang ditarik. Yang 3 bang. Yang 3 orang kan, otomatis kan kalau dia 3 orang yang menarik mobilnya, kan lebih kuat daya tariknya. Sehingga kan posisi mobil itu kan berarti akan lebih tertarik ke arah dia kan, Dek? Oke, bisa ya, itu kesimpulannya. Jadi kurang lebih sama dengan si jari-jari atom ini, Dek, gitu. Yang menariknya itu adalah inti atomnya. Oke, jadi karena yang menarik itu adalah inti atomnya, semakin banyak inti dari si atom yang menarik, maka daya tariknya akan semakin kuat. Nah, akibat daya tarik yang semakin kuat berarti adalah apa? Kulit yang ditariknya tadi itu akan semakin dekat dengan inti. Oke, jadi seakan-akan dia kayak menciut gitu. Nah, yang akibatnya berarti adalah apa? Ketika kulitnya itu lebih tertarik kepada inti, berarti kan, Dek, kalau kalian ukur jarak dari inti atomnya ke kulit terluar, berarti kan akan semakin pendek. Kan gitu. Nah, jadi artinya kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah apa? Dek, ketika jumlah kulitnya itu adalah sama, maka faktor penentu berikutnya itu adalah nomor atomnya. Nah, yang berarti ketika nomor atom sebuah unsur semakin tinggi, yang seperti yang abang bilang, semakin tinggi nomor atomnya semakin banyak protonnya, Dek. Oke, semakin banyak protonnya berarti daya tarik dari proton atau dari intinya akan semakin kuat. Semakin kuat daya tarik dari si intinya, akibatnya adalah apa? Ya, kulitnya jadi makin dekat ke dia, sehingga jari-jari dari atomnya berarti akan semakin kecil. Oke, berarti intinya gini loh, kalau ada jumlah kulit yang sama, cara kalian menentukan manakah yang lebih besar jari-jarinya, lihat nomor atomnya, Dek. Semakin kecil nomor atomnya, maka itulah yang jari-jarinya akan semakin besar ya. Semakin besar nomor atomnya, justru malah jari-jarinya semakin kecil. Tapi ingat, ini hanya terjadi kalau jumlah kulitnya adalah sama ya. Ini jangan dilupakan. Ini syarat utamanya, jangan dilupakan. Jumlah kulitnya harus sama. Kalau berbeda gitu ya bang? Kalau berbeda jumlah kulitnya, kita pakai kategori yang pertama tadi, Madi. Kalau jumlah kulitnya berbeda, ini kulit, ini lambangnya adalah N kan, kulitnya makin banyak, jari-jari berarti otomatis akan makin besar, Madi. Oh, gitu. Sip. Nah, biar lebih paham, kalian buat contoh soal dulu ya, geng ya. Contoh soal anak-anak, tenang kalian. Oke, jadi contoh soalnya kira-kira seperti ini, geng. Udah, abang ada 5 buah unsur di sini. Unsur yang pertama adalah unsur A, dengan nomor atomnya adalah 7. Unsur B, nomor atomnya adalah 3. Unsur C, nomor atomnya adalah 14. Unsur D, nomor atomnya adalah 12. Nah, unsur E, nomor atomnya di sini adalah 19. Oke, A, B, C, D, E ini coba kalian tentukan manakah yang memiliki jari-jari yang paling besar dan paling kecil. Urutkan maksudnya. Oke, urutkan dimulai dari jari-jari paling besar ke yang paling kecil, deh. Nah, seperti ini kira-kira contoh soalnya. Nah, jadi sekarang gimana cara menjawabnya? Nah, abang udah jelaskan tadi sama kalian, ada 2 faktor yang mempengaruhi jari-jari dari si atom itu. Yang pertama, faktor yang paling utama adalah kulitnya. Yang kedua, barulah nomor atomnya. Nah, karena kulit yang menjadi faktor utamanya kan, Dek, berarti mau nggak mau, setiap unsur ini kalian harus tahu dulu berapa jumlah kulitnya. Nah, agar tahu berapa jumlah kulitnya, berarti kan otomatis kalian harus buat dulu konfigurasi elektronnya kan, geng? Ya nggak? Buat konfigurasi elektronnya biar tahu lah dia berapa jumlah kulitnya. Nah, jadi gini, dalam pembuatan konfigurasi elektronnya, nggak perlu kalian ribet-ribet kali, Dek, pakai konfigurasi elektron yang pakai SPDF. Kenapa nggak perlu pakai SPDF, Bang? Karena yang kita butuhkan hanyalah kulit. Kita nggak butuh subkulitnya. Oke? Jadi karena yang kita butuhkan hanyalah kulit, jadi kalian boleh buat konfigurasi elektron itu yang pakai kulitnya aja. Yang lebih gampang. Oke? Nah, jadi langsung aja untuk unsur yang pertama adalah unsur yang A. Oke, geng, lihat. A nomor atomnya adalah 7. Kalau 7 berarti cuman konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit ini.
Berarti harus kalian isi 2 elektron di kulit pertama, baru 5 elektron di kulit kedua kan? Berarti ada 2 kulitnya, geng. Nah, kalau yang B dengan nomor atomnya adalah 3, berarti adalah 2 elektron di kulit pertama, 1 elektron di kulit kedua. Lagi-lagi ya, jumlah kulitnya adalah 2. Nah, yang C, nomor atomnya adalah 14. Oke, berarti gimana ini bang? Kalau dia 14, berarti kan dek 2 elektron kulit pertama, 8 elektron kulit kedua, 4 elektron di kulit yang ketiga. Oke, yang D dengan nomor atomnya adalah 12, berarti 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 2 elektron berarti di kulit ketiga. Nah, lanjut terakhir yang E, geng. Dengan nomor atomnya adalah 19, berarti 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 8 elektron di kulit ketiga, 1 elektron di kulit keempat ya. Berarti ada 4 kulitnya. Nah, oke, berarti udah selesai konfigurasi elektron kita. Nah, sekarang tugas kalian tinggal mengurutkan manakah yang paling besar dan manakah yang paling kecil. Nah, makanya kembali lagi ke faktor penentu yang pertama. Faktor penentu yang pertama adalah kulitnya, Dik. Kalau ini udah mutlak. Semakin banyak kulitnya, jari-jari akan semakin besar. Oke, yang berarti di antara 5 unsur ini, udah pasti deh, yang lebih banyak kulitnya jari-jarinya bakalan lebih besar. Berarti fokus kita yang pertama, kalian harus hitung dulu jumlah kulitnya masing-masing. Oke, yang A, ada berapa kulitnya nih, weh? Jumlah kulitnya yang A itu ada berapa? 2. Ada 2. Kalau B? 2. B yang kedua. C? 3. D? 3. Oke, E? 4. 4 ya. Berarti otomatis siapa yang paling banyak? Iya bang. Ya udah. E. Berarti mau nggak mau deh, yang paling besar itu adalah si E. Pasti nih. Karena jumlah kulitnya paling banyak. Oke. Nah, setelah E, siapa lagi bang? Nah, kalau E tadi kulitnya 4 kan dek. Berarti yang lebih kecil dari 4 adalah yang jumlah kulitnya adalah 3 kan weh? Ya enggak? C bang. Nah, yang jumlah kulitnya ada 3 itu ada 2. Ada C dengan D. Yang C lah bang. Nah, makanya ingat dulu konsepnya seperti yang abang bilang. Dek, ingat, kalau jumlah kulitnya sama, ini udah abang garis bawahi tadi di sini, geng. Nah, kalau jumlah kulitnya sama, berarti yang kalian lihat nanti adalah nomor atomnya. Makin besar nomor atom, justru makin kecil jari-jarinya. Jadi antara C dengan D, coba lihat dulu nomor atomnya, geng. Yang C nomor atomnya 14, yang D nomor atomnya 12. Ayo, mana yang lebih kecil? Yang D. Betul, yang D lebih kecil nomor atomnya, berarti jari-jarinya bakalan lebih besar. Berarti D, antara C dengan D, yang D itu lebih besar daripada si C-nya. Berarti urutannya D baru C. Paham kira-kira berarti maksud abang, geng? Paham bang. Nah, selanjutnya berarti adalah yang punya 2 kulit kan? Kalau yang punya 2 kulit berarti yang mana itu, weh? Adalah antara yang A dengan yang B ya. Iya geng. Nah, kalau A dengan B yang mana, geng? Yang paling besar, geng? Yang B geng. Yang B lebih besar daripada yang A. Yang A geng. Yang A yang lebih besar, yang B yang lebih kecil. Yakin kalian? Jumlah kulitnya Yakin, sama-sama Abang. 2. Yang lebih besar itu kulit B bang. Oh, yang lebih besar itu kulit B. Oke, itu baru benar. Kenapa? B lebih besar Karena daripada kan A. dia protonnya nomor atomnya itu kan 3. Nah, kalau yang A itu semakin kuat ya nariknya. Oke, jadi tadi Madi, ingat Madi, A dengan B jumlah kulitnya sama-sama 2 kan Madi kan? Iya bang. Kalau jumlah kulit sama, tadi abang bilang lihat nomor atom. Makin besar nomor atom, jari-jari makin kecil. Ya kan? Berarti antara A dengan B ini, nah, yang lebih besar jari-jarinya itu berarti kan adalah yang nomor atomnya lebih kecil. Antara A dengan B, siapa yang lebih kecil nomor atomnya? Adalah si B. Yang Nomor atom loh, ini 3 kan, ini 7. Ini bukan 8 ini Madi, 3 ini Madi. Ya, nampaknya weh. nampak bang. Nah, 3 itu ya. Jadi 3, nomor atomnya lebih kecil, berarti jari-jarinya bahkan lebih besar ya daripada si A-nya. Nah, paham kalian cara menentukan manakah jari-jari yang lebih besar dan yang lebih kecil, Dek? Lumayan bang. Paham. Nah, abang kasih satu lagi, kalian kerjakan. Teringatnya di sekolah kalian udah sampai mana, weh? Udah sampai ikatan ion. Udah sampai ikatan kimia aja ya? Iyalah. Sekolah juga kaleng-kaleng. Ngeri.
Tapi abis ini kita ikatan kimia kok, tenang Kian, tenang Kian. Ikatan kimianya abang nggak bahas macam di sekolah kok. Tapi waktunya tinggal seminggu lagi, Bang. Oh iya pula ya, nggak apa-apa lah. Bang, seminggu lagi kita habis les, Bang. Yang CM ya? Yang minggu depan. Minggu depan terakhir ya, Bang. Kayaknya iya, sepertinya ya. Soalnya dibilang Kak apa teh? Yang guru bahasa Indonesia. Oh Kak Widya. Kak Widya. Nah, dibilangnya tanggal 15. Iya, sepertinya ya, tanggal 15 berakhir. Selamat tinggal ya, Bang. Ah, sih. Nah, abang lanjut ya bos ya. Ini contoh soal untuk kalian. Ini kalian jawab. Betul-betul kalian jawabnya. Ada X. Nomor atomnya di sini membuat 20. Ada Y. Nomor atomnya adalah 35. Oke, ada Z. Nomor atomnya adalah 37. Ada M. Nomor atomnya adalah 17. Dan ada N. Nomor atomnya adalah berapa ya? 11. Nah, X, Y, Z, M, N. Kalian tentukan coba jari-jarinya manakah yang paling besar dan manakah yang paling kecil. Silakan. Ayo, dikasih kalian waktu. Put, kerjakan ya Put ya. Nela, Friska, Ardina, Kiel, Obrin, Rinaldi, Satrio, atau lagi siapa nih? Silmei, Sinta, Tama, kerjakan ya semuanya ya. Kenapa nggak sampai November aja bang? Sambil makan. Kenapa nggak sampai November Put? Kenapa nggak sampai November? Dari sekolah loh, sekolah yang bilang di Oktober udah diakhiri. Oke, coba dikerjakan dulu, geng. Permadi, kau kerjai dulu itu Permadi. Jangan kau chat dulu si Putri. Nanti kalian main Among Us. Nah, nanti. Ya aku yang main Among Us, Bang. Si Tama. Nah, kerjakan dulu ya. Sebentar aja, slow kalian. Z, Bang. Bang, astagfirullah, Abang nih pogi pula. Orang tak dapat dia pogi pula. Aku mau nanya ini ya. Berapa Iya, dapat benar. Bel? Gak dikasih tunjuk Bang ini yang paling bawah ya. Oi, materi matematika minggu semalam itu belum di-share kan? Belum kayaknya. Malah tadi ada tugas lagi. 4 soalnya kan. Titik banin. Habis deh nanti mati saya. Gol ke sini. Video apa kali ini?
Mantap. Mantap aku dah. Dicium kayak gitu. Mak ni. Kan buka kulkas. Dah. Buka kulkas. Tiba-tiba dah beri. Kamu bunyi dah. Udah bang. Udah Sal? Udah? Yang lain udah weh? Yang lain gak ada suaranya. Dari tadi yang bersuara cuma si Faisal sama si Permadi aja. Yang lain cemana? Komentar dulu yang lain. Belum Bang, Putri belum. Kok belum Put? Ardina udah. Yang lain. Friska. Sekian masih makan. Oh, Madi, bocor kau. Bocor aku bang. Oke lah, yuk kita jawab lagi ya sama-sama ya, biar selesai nih. Dah, oke. Jadi kalau udah menentukan jari-jari kayak Bang bilang tadi, langkah yang pertama kalian harus buatkan dulu konfigurasi elektron kan. Kok ikan pula ini dibahas kiel ya. Dah, oke, yang X dulu ya geng. X nomor atomnya 20. Berarti cemana konfigurasi elektronnya nih kalau pakai kulit? Ayo. T2 8 2882. Oke. Kalau yang Y nomor atomnya 35, geng. Y 25 tuh 35 tuh bang. 35. Astagfirullah. Enggak 85. 85 buatkan sendiri lah Madi. Gimana 85 ya bang. Nah 35 itu weh. Nah baru Z. Bisa 18 apa bang? Bisa lah. Kulit ketiga kan maksimalnya 18. Oh. Ya kan? Jangan lupa kalian ya. 28 18 18 18. Mana pula kelebihan lah. 8 1. Dah, ayo. Setelah Z apa lagi? M bang. M nomor atomnya berapa? 287. Oke, 287. Nah, baru N nomor atomnya adalah 11 kan? 281. 281 ya. Sip. Oke. Nah, jadi dari ini semua manakah yang jari-jarinya paling besar? Z. Z. Yang paling banyak kulitnya si Z kan, weh? Z, X, Y, N, M. Oke, setelah Z antara yang X sama Y kan? X bang. Betul. Kenapa X? Nomor atomnya lebih kecil kan, Dek? X baru Y. Baru Y. setelah Y N. antara M dengan N sama kulitnya. Berarti lihat jari. Oke. N ya. Baru. NM. Baru OP bang. Nggak ada OP-nya. Dah, berarti bisa ya kalian semua ya. Ardina tadi betul? Betul bang. Oke, sip. Yang lain cemana weh? Siapa lagi yang jawab nih? Si Putri yang ngasih ngerjakan, si Kiel masih makan. Oke lah ya, abang lanjut berarti kalau gitu ya. Nah, artinya udah tahu kalian cara menentukan jari-jari atom, mana yang paling besar dan mana yang paling kecil. Sekarang kembali kepada intinya. Nah, bagaimana dengan jari-jari atom ini perubahannya di dalam golongan atau di dalam periode? Yang pertama dulu geng, di dalam golongan cemana dia? Jari-jarinya. Oke, nah jadi gini. Kalau dalam golongan, ada yang baru masuk. Oh bukan. Oke, kalau dalam golongan intinya, berarti cemana cara kita menentukan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Nah, kan kalian harus ingat deh, kalau golongan itu tadi abang bilang kita urutkan kan dari atas ke bawah kan. Nah, yang jadi masalah adalah setiap unsur yang berada dalam satu golongan itu memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan jumlah kulit yang berbeda. Nah, jumlah kulitnya beda loh. Oke, kalau udah beda jumlah kulit seperti yang abang bilang, jari-jarinya pasti berbeda kan, Dek? Nah, masalahnya kan gini, dari atas ke bawah, Dek, jumlah kulit dari sebuah atom itu dia akan semakin banyak. Yang otomatis kan, kalau jumlah kulitnya semakin banyak, maka jari-jari atomnya itu semakin ke bawah, itu juga akan semakin besar. Oke, kenapa? Ya karena yang seperti yang abang bilang tadi,
Karena semakin ke bawah, itu jumlah kulitnya itu semakin banyak. Nah, inilah dia alasannya ya, dalam golongan. Oke, di atas ke bawah, jari-jari akan semakin besar. Selanjutnya, kalau dia dalam periode, berarti gimana lagi, Bang? Nah, kalau dia di dalam periode, Dek, berarti kan ini kita urutkan dia dari kiri ke kanan. Nah, kalau dia dari kiri ke kanan, berarti cemana? Tadi udah Bang catatkan, kalau dia berada dalam satu periode, dari kiri ke kanan, maka jumlah kulitnya itu sama, geng. Oke, kalau jumlah kulitnya sama, berarti faktor penentunya tadi Om bilang adalah apa? Nomor atomnya. Semakin besar nomor atomnya, jari-jarinya berarti akan semakin kecil. Dan ternyata, Dek, kalau dalam satu periode itu, makin ke kanan unsurnya, itu nomor atomnya makin gede. Yang berarti kalau nomor atomnya makin gede, jari-jarinya berarti juga akan semakin kecil. Nah, kenapa, Bang? Seperti yang Abang bilang tadi, makin ke kanan, nomor atomnya akan semakin besar. Yang berakibat terhadap apa? Gaya tariknya akan semakin kuat. Oke, makanya jari-jarinya bakalan semakin kecil ya. Dah, nah inilah dia sifat dari jari-jari atom dalam golongan dan dalam periode. Oke, ini yang pertama, yang penting harus kalian ketahui. Nah, sekarang Abang lanjutkan kepada sifat yang kedua. Yang paling penting dibahas ya. Nah, yang kedua, geng, namanya sifatnya di sini adalah energi ionisasi. Yang energi ionisasi ini Abang lambangkan sebagai EI. Bahasa lainnya juga boleh dibilang ini sebagai energi pengionan. Oke, jadi apa arti dari energi ionisasi ini, Bang? Oke, jadi simpelnya seperti ini. Abang ada unsur, anggap unsurnya unsur X dalam wujud gas. Oke, yang X ini kita ubah, geng, menjadi X positif, geng. Wujudnya gas juga, geng. Yang berarti lo kalau X yang gas berubah menjadi X positif yang gas, sudah Bang jelaskan kemarin, ketika sebuah atom berubah menjadi ion positif, maka dia akan melepaskan elektron, kan, Dek? Jadi artinya saat X berubah menjadi X positif, dia melepaskan satu buah elektron. Oke, berarti ada yang dilepas. Yang dilepas itu adalah elektronnya. Logikanya, kalau kalian pengen melepaskan sesuatu itu butuh energi apa enggak? Butuh, Bang. Butuh Apalagi energi, kan? Iya. Kalau aku, Bang, melepaskan sesuatu itu, Bang, dengan perasaan, Bang. Alah, banyak kali cerita Mumadi. Langsung baper kau. Nah, jadi intinya kalau kalian mau melepaskan sesuatu butuh energi, kan? Ya enggak? Nah, sama halnya dengan elektron. Kalau atom mau melepaskan elektron, dia butuh energi. Nah, jadi jumlah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom itu, Dek, untuk melepaskan satu buah elektron, yang melambangkan energinya itu dengan delta H ya. Nah, jumlah energi yang dibutuhkan oleh sebuah atom itu untuk melepaskan satu buah elektron, itulah yang kalian sebut namanya dengan energi ionisasi. Seperti inilah kira-kira simpelnya, arti dari energi ionisasi itu. Nah, oke. Bang, Oi, itu untuk melepaskan. Kalau dia menangkap, Bang, menangkap lain lagi. bukan energi ionisasi. Bukan, lain lagi. Menangkap lain lagi definisinya nanti. Artinya itu nanti salah. Jadi intinya kalau energi ionisasi untuk melepas satu buah elektron ya. Berapa energi yang dibutuhkan untuk melepas satu buah elektron, itu namanya adalah energi ionisasi. Oke? Nah, sekarang mau lanjutkan. Jadi kan gini, ini kan tadi saat dia berubah menjadi X positif kan. Kalau yang X positifnya ini, yang dalam wujud gas tadi juga, kita ubah lagi, geng, menjadi X yang 2 positif ya, geng. Wujudnya juga gas. Oke? Berarti kan dari positif 1 ke positif 2 kan. Positif 1 ke positif 2 berarti kan lagi-lagi dia harus melepas satu buah elektron lagi kan, Dek? Oke? Dia ngelepas elektron lagi loh. Kalau ngelepas elektron lagi butuh energi lagi nggak? Butuh, Bang. Butuh kan? Nah, jadi berapa jumlah energinya yang dibutuhkannya ini? Lagi-lagi namanya adalah energi ionisasi. Kenapa energi ionisasi, Bang? Karena ini energinya juga yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron, Dek. Nah, jadi artinya setiap ada atom melepas, atom atau ion, terserahlah, dia melepas satu buah elektron. Nah, berapa jumlah energi yang dibutuhkan? Namanya adalah energi ionisasi.
Yang berarti yang X2 positif ini bisa aja Bang lanjutkan lagi. Menjadi X3 positif. Yang gas kan, ditambahkan lagi dia dengan elektron. Nah, oke. Berarti ngelepas satu elektron lagi. Nah, ngelepas satu elektron lagi butuh energi lagi. Nah, energi itu juga bisa kita katakan lagi sebagai energi ionisasi. Kayak gitu. Nah, berarti yang X3 positif ini bisa lagi kita lanjutkan menjadi X4 positif. Energi ionisasi lagi. Gitu. Nah, jadi artinya setiap dia melepaskan satu buah elektron, itu berarti berapa jumlah energinya, kita sebutlah namanya dengan energi ionisasi ya. Setiap melepaskan satu buah elektron. Energi ionisasi, Bang. Ionisasi. Ionisasi. Nah, oke. Jadi sekarang gini loh, kalau kalian perhatikan, yang dalam reaksi abang ini tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini kan unsurnya sama semua ini kan, Dek. Sama-sama si X kan? Ya kan? Nah, bedanya adalah apa? Pada reaksi yang pertama, ini adalah saat dia ngelepas elektronnya yang pertama kali. Makanya dia menjadi positif 1. Nah, reaksi yang kedua berarti adalah saat dia ngelepas elektronnya yang kedua kalinya. Nah, reaksi yang ketiga adalah saat dia melepas elektron yang ketiga kalinya. Kalau abang lanjutkan lagi berikutnya, berarti saat dia ngelepas elektron yang keempat kalinya, kan gitu. Nah, jadi gini, Dek. Karena satu unsur itu bisa melepaskan banyak elektron, ya kan? Karena kan satu unsur bisa aja memiliki elektron itu lebih dari satu, kan? Nah, jadi artinya kan bisa banyak elektron yang dilepaskan dia. Nah, maka energi ionisasi ini juga kita bisa bedakan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Cara membedakan tingkatannya cemana, Bang? Tergantung kepada elektron keberapa dia yang akan dilepaskan. Yang berarti kalau dia melepaskan elektron yang pertama kali disebut dengan energi ionisasinya tingkat 1. Kalau elektron yang kedua berarti tingkat 2. Kalau elektron yang ketiga yang dilepaskan berarti tingkat 3. Elektron yang keempat berarti tingkat 4. Elektron kelima berarti tingkat 5. Nah, sampai tingkat berapa? Sampai tingkat berapa? Apanya, Bang? Energi ionisasinya ini. Sampai tingkat menengah. Ayo, sampai tingkat berapa? Ini kalau abang lanjutkan lagi kan, ada lagi buat reaksi yang keempat misalkan. Berarti kan energi ionisasinya tingkat 4, kan gitu. Abang lanjutkan lagi reaksinya misalkan, sampai dia ngelepas elektron kelima, berarti energi ionisasinya tingkat 5. Sekarang pertanyaan abang, sampai tingkat berapa sih ini sebenarnya energi ionisasi dari sebuah unsur? Ada yang tahu? Nah, berarti intinya energi ionisasinya itu tingkatnya adalah sampai semua elektronnya habis. Jadi artinya tergantung kepada berapa jumlah elektron yang dimiliki oleh unsur tersebut. Kalau dia cuma punya 3 elektron, ya berarti cuma sampai tingkat 3, Dek. Kalau dia punya 10 elektron, berarti sampai tingkat 10. Kalau dia punya 100 elektron, berarti sampai tingkat 100. Gitu. Nah, itu dia kesimpulannya. Oke? Bisa paham kira-kira berarti maksud abang ya? Nah, jadi tingkatannya itu tergantung kepada berapa jumlah elektronnya. Itu tingkatan maksimalnya. Nah, intinya adalah tingkatan itu ditentukan oleh elektron keberapa dia yang kita lepas. Kalau elektron yang keempat dia dilepas berarti tingkat 4. Kalau elektron kelima dia yang dilepas berarti tingkat 5 ya, Dek ya. Nah, bisa paham kira-kira? Bisa ya? Oke, sekarang abang lanjutkan gitu. Nah, abang lanjutkan. Berarti kan gini kan, Dek. Tadi, Oh, Bang. oi, Si hitam Bang nggak bisa masuk lagi, Bang. itu masuk. Hah? Itu masuk. Itu Tama tadi hidup kamera kau pun. Ah, kami ini memang. Nah, abang lanjutkan ya. Nah, berarti kan gini kan, seperti yang abang bilang tadi. Energi ionisasi ini adalah energi yang dibutuhkan waktu atom melepaskan elektron, gitu. Nah, yang berarti kan gini. Dari nilai energi ionisasi ini, nah, ternyata bisa kita simpulkan beberapa hal yang berhubungan dengan kemampuan dari elektron itu untuk dilepaskan, Dek. Gitu. Jadi apa itu kesimpulannya? Nah, berarti kan gini. Sifat dari elektron itu ada 2. Ada yang mudah lepas dan berarti ada yang sifatnya sukar lepas, Dek. Oke, sebagai contoh. Nah, kalian ambil remote TV kalian, ya kan? Cari remote TV satu, cari satu lagi remote AC. Dah, kalian ambil dua-duanya. Yang remote TV kasih lem setan,
tempelkan ke dinding. Nah, yang remote AC kalian kasih lem kertas biasa, tempelkan ke dinding. Ya bang. Dah, kalian tunggu kering. Oh ya. Nah, udah kering, coba cabut. Mana yang lebih gampang cabut? Emang yang cabut bang? Kenapa? Kertasnya. Janganlah. Kertas. Cabut dinding gua bang. yang remote yang udah kalian tempelkan tadi ke dinding, mana yang lebih gampang dicabut? Yang kalian tempelkan dengan lem setan atau yang ditempelkan dengan lem kertas? Remote AC bang, pakai lem kertas. Itu yang lebih gampang dilepaskan. Kalau gampang dilepas berarti nggak butuh banyak energi kan? Lem setan. Gila Istama ini. Nah, kalau yang pakai lem setan karena dia nempel, berarti kan kalau kalian mau cabutnya harus agak kuat kalian nariknya kan, weh, biar tercabut ya kan? Iya. Iya enggak? Iya bang. Nah, yang berarti kan gini loh. Nah, kalau seandainya untuk melepaskan sesuatu itu kalian butuh energi yang banyak, energi yang besar, berarti kan artinya zat tersebut atau hal tersebut itu dia sukar lepas kan? Karena untuk melepaskannya kita butuh banyak energi yang besar. Nah, sebaliknya, kalau untuk melepaskan sesuatu itu ternyata butuh energi yang kecil, berarti kan artinya adalah yang kalian lepaskan itu gampang lepasnya kan? Iya. Ya enggak? Yep. Nah, jadi sama artinya dengan energi ionisasi ini, weh. Oke, jadi artinya kalau ada kalian jumpai energi ionisasi dari sebuah unsur atau sebuah atom, ini nilainya kecil. Kalau dia kecil nilainya, berarti apa yang bisa kalian simpulkan? Berarti artinya elektron yang dilepaskannya itu sifatnya adalah elektron yang mudah lepas. Nah, permasalahannya sekarang yang manakah yang kita katakan sebagai elektron yang mudah lepas, geng? Jadi gini, elektron yang mudah lepas itu, itu haruslah elektron yang berada pada kulit yang paling terluar. Atau bahasa lainnya adalah elektron valensinya. Nah, oke. Nah, jadi sebaliknya, kalau seandainya ada nilai energi ionisasi dari sebuah unsur, nilainya adalah tinggi atau besar. Oke, berarti artinya elektron yang kalian lepaskan itu adalah elektron yang bersifat sukar lepas. Kalau dia udah sukar lepas, berarti artinya apa? Artinya berarti elektron yang kalian lepaskan itu adalah elektron yang sudah bersifat stabil. Nah, kayak gitu dia. Ya, ini artinya dari energi ionisasi. Nah, dari berapa nilainya kalian bisa tentukan manakah dia yang mudah lepas dan manakah dia yang sukar lepasnya. Sekarang kita lihat contoh soalnya, geng. Ini soal SBMPTN ya. SBMPTN, tahu nggak kalian SBMPTN? Tahu bang, STPDN. SBMPTN loh. Itu seleksi untuk masuk PTN. Sebelum namanya berubah jadi UTBK. Ah ya, UTBK. Dah. Oke. Jadi apa soalnya? Kayak gini soalnya, bos. Katanya ada unsur X diketahui ada beberapa tingkatan energi ionisasi. Tingkatan dari energi ionisasi sebuah unsur X. Oke, pertanyaannya adalah nanti tentukan golongan dari si X itu. Oke, ini pertanyaannya ya. Jadi energi ionisasinya itu ada 5 tingkat yang dikasih tahu, Dek. Yang pertama adalah 312. Baru berikutnya adalah 672. Baru 1034. Baru 11.431. Baru 18.794. Nah, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 ya. Jadi ada 5 tingkat. Oke, jadi ini energi ionisasinya dikasih tahu. Sekarang yang ditanya sama kalian, yang X ini termasuk ke dalam golongan berapa? Ayo, gimana cara kalian menentukannya ini? Golongan 5. Ayo, Faisal bilang golongan 5. Yang lain gimana?
Nah, sekarang mau tanya. Sal, 100 itu besar apa kecil, Sal? 100 bang. Ya, besar apa kecil? 100 tuh entah, besar, besar, Besar apa kecil? Besar bang. besar. Besar, Made. Iya bang. Dibandingkan dengan 100.000 loh. Oh, kecil lah bang. Oh, kecil ya. 100 apa bang? Jadi 100 itu besar apa kecil? Iya bang, bandingkan dengan siapa Oke, bang? jadi sepakat kita ya. Jadi sebuah angka itu bisa kita katakan besar atau kecil itu kalau ada pembandingnya kan? Betul nggak? Oh, Iya. iya. Betul ya? Nah, jadi sekarang sama halnya dengan energi ionisasi yang ada 5 ini. Kalian menentukan energi ionisasi yang kita katakan sebagai kecil dan sebagai besar itu, berarti lihat perbandingannya. Nah, cara kalian ngelihat perbandingannya itu gimana? Lihat deh, dari angka-angka energi ionisasi. Aisyah izin gak ikut les soalnya ada urusan keluarga. Oke. Si Tama tadi ada urusan keluarga. Semua ada urusan keluarga. Iya, Pusing. terlalu banyak pula. Ya, hari ini urusan tantenya, besok urusan apanya. Jangan-jangan suatu saat nanti ada urusan keluarga, urusan mertuanya pula kan? Oke, abang lanjut ya. Nah, jadi kayak abang bilang tadi kan, cara kalian menentukan mana yang besar, mana yang kecil itu berarti deh, ya kalian harus lihat dulu angka-angka yang muncul di energi ionisasinya ini gitu. Baru dari nilai yang 5 ini kita bagi menjadi yang besar dengan yang kecil. Nah, caranya gimana? Dari 5 angka yang ada di sini, kalian lihat deh, coba. Kalian lihat coba. Nah, angka manakah atau energi ionisasi yang tingkat keberapakah yang tiba-tiba perubahannya itu langsung berubah secara drastis? 1000 ke 11.000. 1000 ke 11.000. Langsung besar kali perubahannya kan? Ya enggak? Ya bang. Nah, berarti kan gini maksud abang. Kalau udah nampak mana yang langsung berubah secara drastisnya, berarti deh langsung bisa kita simpulkan mulai dari yang 11.000 ini dengan yang 18.000 ini kita golongkan dia sebagai energi ionisasi yang tinggi atau yang besar. Oke, yang berarti mulai dari 312 ini sampai ke 1034 ini kita golongkan dia kepada energi ionisasi yang nilainya kecil. Kan gitu. Nah, berarti fokus kita di sini adalah kepada yang kecilnya. Kenapa yang kecilnya, Bang? Karena sudah Bang jelaskan tadi, kalau energi ionisasi yang kecil itu menunjukkan elektronnya itu mudah lepas deh. Kalau dia mudah lepas, berarti itu adalah elektron valensinya. Oke, nah jadi artinya yang ini, yang energi ionisasi yang kecil inilah yang menjadi elektron valensinya. Jadi sekarang berapa ini jumlah elektron valensinya? Ya kalian lihat berapa elektron yang dilepaskan ini dek. Karena ada tiga tingkatan energi ionisasinya, berarti kan artinya ini ada 3 elektron yang dilepaskan. Yang dilepaskan pertama kali, yang kedua kali, dengan yang ketiga. Kan gitu. Nah, jadi artinya udah bisa langsung kalian simpulkan. Ternyata unsur X itu memiliki jumlah elektron valensinya itu adalah 3, geng. Oke, jadi artinya kalau udah 3 dia elektron valensinya, berarti dia golongan berapa, Bang? Ya berarti langsung aja deh. Kalau dia elektron valensinya adalah 3, langsung kalian tetapkan dia adalah pada golongan 3A. Langsung kayak gitu aja. Oke, nah sesederhana itu ya cara menentukannya. Nah, sederhananya. Kan tinggal nengok aja kan Sal, mana yang besar mana yang kecil kan, macam nggak soal ini kan. Oke, paham kira-kira we? Paham bang. Paham ya? Nah, ini soal UTBK tadi, biar Bang buatkan dulu yang rapi. Dia berupa Abang tabel. nggak ikut UTBK bang? Enggak bos. Udah siap absen kan bang kan? Boleh lah. Apa? Udah siap ngabsen kan bang? Boleh keluar. Gigi kau. Ngantuk aku bang, ngantuk. Kau ngapa-ngapain selalu ngantuk ya Komadi? Sejak kapan kau nggak ngantuk? Nah bang, kalau udah siap les nanti kan bisa nggak ngantuk lagi bang? Iya, itulah emang kau ada gila-gilamu. Silme ngapain keluar deh? Siapa?
Enggak ada bang. Mah dibocor. Nah, ini energi ionisasinya. Oke, baru kemudian ini tingkatannya. Tingkatannya berarti kita mulai dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 ya. Berarti ini ada 5 elektron yang dilepaskan. Masing-masing nilainya adalah 211, 432, 3201, 5617, baru 7491. Oke, jadi sama. Tentukan golongannya. Ini dari si Y ya. Oke, golongan berapa dia ini? Berarti si Y ini. Ayo. Golongan 2. Golongan 2A. Kenapa 2A asal? Karena dari 432 ke 3000. Nah, kan 200. Ini? Perubahannya dari 3000 itu. Oke, besar kali kan? Itu elektron valensi. Oke, sip ya. Jadi kan dari 432 ke 3200 langsung berubah drastis dia naiknya kan, Dek? Berarti kan seperti yang bilang tadi, kalau berubahnya drastis berarti ini adalah yang memiliki energi ionisasinya yang besar. Kalau ini yang besar berarti yang kecil yang mana, Bang? Ya 2 yang di atas. Ini berarti yang kecilnya. Oke, ini energi ionisasi yang kecilnya. Kalau dia kecil berarti otomatis langsung ini menjadi elektron valensinya kan? Berapa elektron valensinya? 2 elektron lo dilepasnya, Dek. Oke, 2 elektron yang dilepasnya berarti otomatis elektron valensinya itu langsung kita bilang itu adalah 2. Kalau elektron valensinya 2 berarti langsung golongannya itu adalah golongan 2A. Nah, sesederhana ininya weh. Lebih lama membuatkan soalnya daripada kalian menjawabnya. Kalian tinggal tengok-tengok, sub dapat. Oke, paham ya? Bisa? Clear? Apa kali bang, gampang kali. Kayak nyamuk yang lewat aja langsung dapat. Banyak kali cerita mau mandi. Nah, oke, abang lanjutkan ya. Nah, jadi kemana mau dilanjutkan ini? Ya, kepada kesimpulannya lah. Bagaimana untuk energi ionisasi ini dalam golongan dan dalam periodenya. Oke, yang pertama dulu tadi, geng. Kalau dia dalam golongan. Nah, jadi kenapa jari-jari yang abang ajari pertama kali? Karena jari-jari itulah penentu dari semuanya, Dek. Jadi termasuk energi ionisasi ini, kita bicaranya dari jari-jari aja. Dah, tadi udah abang logikakan sama kalian. Kalau seandainya elektronnya itu mudah lepas, berarti kan energi ionisasinya kecil kan? Kalau elektronnya sukar lepas, berarti energi ionisasinya besar. Nah, jadi sekarang bang, kalau dalam golongan itu cuman nih energi ionisasi ini? Dari atas ke bawah, apakah dia semakin besar atau dia semakin kecil? Nah, jadi gampang abang melogikakannya. Kalau jari-jari atom deh, di dalam golongan tadi, makin ke bawah kan makin bertambah kulitnya. Kalau makin bertambah kulitnya, berarti kan otomatis jari-jarinya akan semakin besar kan? Ya enggak? Nah, kalau makin besar itu jari-jari, Dek, berarti kan jarak dari inti atom ke elektron yang paling terluarnya itu kan makin jauh kan? Ya enggak? Logikanya, weh, mana yang lebih gampang lepas? Yang jauh apa yang dekat? Jauh, Bang. Jauh kan? Udah selesai. Makin jauh dia makin mudah lepasnya, berarti kan artinya makin kecil energi ionisasinya. Jadi artinya dari atas ke bawah, karena jarak dari intinya itu adalah semakin jauh, ya. Karena jarak dari inti itu semakin jauh, berarti kan artinya elektron jadi makin mudah lepas. Berarti energi ionisasinya jadi makin kecil. Oke, sekarang periodenya cuman mana, Bang? Periode berarti dari kiri ke kanan, geng. Dari kiri ke kanan. Udah Bang jelaskan juga sama kalian tadi. Kalau dalam periode kiri ke kanan, jari-jari atomnya itu berarti akan semakin kecil kan? Nah, makin kecil jari-jari atomnya berarti akibatnya apa? Makin dekat elektronnya kepada inti, Dek. Kalau makin dekat berarti kan makin sukar lepasnya. Ya enggak? Makin sukar lepasnya berarti artinya energi ionisasinya akan semakin besar. Karena makin dekat dia. Oke, makin dekat berarti karena akibatnya elektron jadi semakin sukar lepas. Kayak gini dia. Oke, inilah dia untuk energi ionisasi. Dalam golongan atau dalam periodenya. Oke, kalian ingat ini ya.
Nah, cuman pada energi ionisasi ini dek, ada satu buah pengecualian yang harus kalian ingat. Untuk golongan Pengecualian dalam energi ionisasi ini. Nah, apabila pengecualian berarti kan dia tidak sesuai dengan aturan yang terjadi dalam golongan atau dalam periode ya. Nah, seperti apa ketidaksesuaiannya itu? Nah, tapi sebelumnya ada syaratnya dulu Ketidaksesuaiannya itu dek, nah hanya terjadinya itu adalah pada energi ionisasi tingkat pertamanya doang. Jadi tingkat pertamanya artinya saat dia melepaskan elektron pertama kali. Oke? Nah, dan pengecualiannya itu terjadinya adalah dalam periode. Nah, di mana kan seharusnya kalau dia dalam periode seperti yang udah Abang jelaskan tadi, kiri ke kanan harusnya makin ke kanan dia makin besar, Dek. Harusnya gitu. Cuman khusus pada energi ionisasi tingkat 1, dalam periodenya itu dari kiri ke kanan ternyata tidak selalu dia semakin ke kanan semakin besar. Itulah dia namanya pengecualiannya. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi? Oke, mari kita lihat, geng. Jadi yang terjadi itu sebenarnya kayak gini dia, weh. Kalau menggambarkan dalam bentuk, kok jadi kayak gini? Gini dia. Oke, nah. Bedakan dulu warnanya. Tunggu ya. Geser dulu sedikit, bos. Oke. Nah, inilah dia. Nah, jadi sekarang pada sumbu Y-nya ini, geng. Inilah energinya. Berarti makin ke atas dia makin naik energinya, deh ya. Pada sumbu X-nya ini, ini berarti adalah kan dia dari dalam satu periode. Berarti ini urutannya dari kiri sampai ke yang paling kanan. Oke? Karena dia berada dalam satu periode kan, Dek. Yang paling kiri itu adalah yang berada pada golongan 1A ya. Yang paling kanan itu adalah berada pada golongan 8A ya, Dek. Jadi yang menggambarkan di sini adalah mulai dari golongan 1A sampai ke golongan 8A. Nah, jadi sekarang gimana perubahannya yang terjadi, Bang? Nah, perubahan yang terjadi ternyata adalah seperti ini, geng. Kita mulai dari yang golongan 1A, Abang anggap energinya adalah di sini. Ini energinya 1A. Oke, kemudian kedua A, dia naik. Nah, kalau harusnya kan kiri kanan makin lama makin besar kan, berarti harusnya makin naik terus dia kan, Dek. Ternyata ke 3A dia turun, weh. Dari 3A ke 4A, oke dia naik. 4A ke 5A dia naik lagi, Dek. Tapi 5A ke 6A dia turun lagi, Dek. 6A ke 7A dia naik. Nah, 7A ke 8A dia naik lagi. Jadi tetapnya dari awal sampai ke akhir tetap lebih besar yang akhirnya, tapi ternyata ada sedikit perubahan yang terjadi, ada yang menyimpang gitu. Harusnya dia naik terus ternyata ada turunnya sedikit. Nah, oke. Jadi yang mana itu yang turun, Bang? Jadi kita lihat. Kalau Bang hubungkan dulu pakai garis ini, geng. Kira-kira kayak gini lah dia. Jadi bentuk kayak zigzag lah dia, Bang. Iya, ada zigzagnya sedikit. Sedikit aja tapi. Gini kan? Susahan loh yang gesernya. Udah biarlah. Udahlah, gak apa-apa itu. Udah jago itu. Nah, itu dia. Dah, ini geser sedikit. Kok gini? Gara-gara si Madi lah ini. Aku aja ya. Hah. Bocor. Oke, dah, baru. Habis waktu ya? Belum. Masih lama. Kita sampai jam apa ini? Sampai 9:30 ini. 9:30, Bang. Iya. Duluan tidur lah cewekku, Bang. Banyak Gak bisa lagi jalan. Banyak kali ceritamu. Oke. Nah, inilah kira-kira perubahannya ya.
Dah, jadi abang urutkan lagi tadi, paling kiri ini geng. Ini adalah golongan 1A yang pertama kali. Nah, dia ke 2A naik. Harusnya ke 3A dia naik. Ternyata malah turun. Harusnya ini kan. Oke, ke 4A oke, dia naik. Ke 5A dia naik. Harusnya ke 6A dia naik. Ternyata turun. Ke 7A dia naik. 8A dia naik lagi. Oke, jadi pengecualiannya letaknya di mana? Adalah untuk yang 2A dengan 3A dan 5A dengan 6A, Dik. Nah, yang seharusnya akan 2A ini akan lebih kecil daripada 3A kan? Ternyata yang terjadi adalah yang unsur yang berada pada golongan 2A memiliki energi ionisasi tingkat pertama itu yang lebih besar. Ya, daripada yang 3A. Nah, jadi kalau ditanya sama kalian apa penyebabnya sebenarnya, Bang? Jadi sederhana. Kita gambarkan coba untuk yang ini adalah, coba gambarkan bentuk orbitalnya, Dik. Nah, bentuk orbital dari yang golongan 2A dengan yang 3A. Berarti kan kalau dia 2A kan, kalau berdasarkan subkulitnya, maka elektron valensinya itu adalah pada subkulit S yang berisi 2 elektron. Kalau 3A berarti adalah di S-nya terisi 2 elektron, di P-nya terisi 1 elektron. Kalau kita gambarkan orbitalnya, berarti kan gambarkan kotaknya kan? Nah, kalau dia S kan ada satu kotak kan, geng? Kita gambarkanlah dulu pada S ini satu kotak. Oke, inilah dia ya. Nah, kemudian kalau yang 3A ada S-nya, ada P-nya. Biar abang copy dulu di sini S-nya. Oke, kemudian inilah dia P-nya. Yang P-nya tadi ada 3 kotak. Tunggu ya, diperkecil aja lagi sedikit. Kebesaran kotaknya, weh. Oke, nah biar membedakan ya, membuatkan dulu di sini. Ini yang P 3 kotak. Oke, geng. Nah, kalian isikan elektronnya. Kalau S yang terisi 2 elektron, berarti kan ada satu yang ke atas, satu yang ke bawah kan? Kalau ini yang untuk 3A, di S-nya juga terisi 2 elektron, satu yang ke atas, satu yang ke bawah. Yang di P-nya terisi 1 elektron. Oke, nah tadi ini adalah energi ionisasi tingkat 1, berarti melepaskan elektron pertama kali. Ya berarti kalau dia pada 2A, elektron yang pertama kali yang dilepaskannya itu berarti kan dari subkulit S-nya ini yang berisi 2 elektron. Ya enggak? Sekarang pertanyaan abang gini, yang S yang terisi 2 elektron ini stabil apa enggak stabil ini? Stabil kayaknya, Bang. Stabil ya. Kenapa stabil? Karena penuh. S kan penuhnya terisi 2. Ya kan? S penuhnya terisi 2 kan? Iya, Bang. Jadi stabil. Nah, sekarang kalau pada 3A, karena dia energi ionisasi tingkat 1, berarti yang pertama kali dilepas itu adalah yang pada subkulit P-nya ini kan? Ya enggak? Ini yang pertama kali dilepas. Sekarang mau tanya, P kalau terisi 1 stabil apa enggak stabil P-nya ini? Nggak stabil. Berarti enggak stabil. Tadi geng, kita simpulkan mana yang lebih gampang lepas, stabil atau tidak stabil? Mana yang lebih gampang lepas, stabil apa tidak stabil? Gak stabil ya? Tidak stabil, lebih gampang. Makanya karena lebih gampang dia lepas, energinya lebih kecil. Makanya 3A itu lebih kecil daripada 2A energinya. Oke, makanya yang energi 2A lebih besar daripada yang 2A. Kenapa? Karena elektron pada 2A ini lebih stabil daripada elektron pada 3A-nya yang dilepaskan pertama kali. Paham kira-kira berarti maksud abang di sini? Paham, Bang. Paham ya. Nah, berikutnya adalah yang 5A dengan yang 6A. Kenapa pula ini lagi, Bang? Jadi kurang lebih samanya alasannya. 5A itu kenapa lebih besar energi ionisasinya daripada yang 6A? Ya kalian gambarkan lagi coba, weh. Buat dulu elektron valensinya cuman nih kalau di yang 5A. Berarti kan pada S-nya terisi 2 elektron. Ya kan, geng? Pada P-nya berarti terisi 3 elektron kan? Biar 5 deh ya. Kalau 6A berarti S-nya terisi 2 elektron. Pada P-nya sekarang terisi 4 elektron. Nah, sekarang gambaran orbitalnya cuman Bang? Nah, gambaran orbitalnya berarti adalah, sabar ya. Apa ini? Kacau ya, Bang, kacau. Enggak, kok jadi ke atas dia terpindahnya?
Gak terasa ya 3 menit lagi. Udah tinggal 3 menit lagi ya, Sal? Slow kalian. Jangan buru-buru dulu. Oke, nah inilah dia ya gambarannya ya. Yang S 1 kotak, yang P 3 kotak ya. Cuman kan ini tadi Dek, kalau ini P-nya terisi 3 ya. Ini baru 1 kan, aman tambahin 2 lagi berarti ya. Di sini 1 lagi, ini 1 lagi kan. Ya enggak? Ingat kan cara pengisiannya 1 per 1 terlebih dahulu. Kalau ini 4 berarti kurang 3 lagi kan. Berarti ini 2, 3, berarti di sini udah berpasangan. Nah, oke. Jadi sekarang kalau dia pengen melepaskan elektron pertama kali, yang dilepaskannya kan berarti harus dari P yang 3 biji ini kan. Ini stabil apa enggak stabil? Stabil. Kenapa stabil? Setengah penuh. Karena terisi setengah penuh, Bang. Sip. Sekarang kalau ini yang dilepaskan pertama kali adalah pada P yang 4-nya. Ini stabil apa enggak stabil? Enggak stabil. Oke, tidak stabil juga. Jadi kan sama alasannya. Oke, paham kalian kan berarti Dek kira-kira? Jadi karena lebih stabil yang 5A daripada 6A, makanya energinya lebih besar. Kami 2 aja yang paham, Bang. Yang lainnya nggak tahu. Tidur. Tidur yang lainnya. Halo, Ardina. Iya bang. Nggak tidurnya Ardina. Kau Madi, suuzon aja kau. Nah, si Kial P. Bang, ini Aldina kucing ya, Bang? Ardina kucing. Enggak ah. Gambar kucing di situ. Kirain, Bang. Kucing bisa Bang, Kau buat pun dulu Madi. kesimpulan, Bang. Bang, nggak terasa 2 menit lagi, Bang. Apa? Gak terasa 2 menit lagi. Slow kalian nanggung ini. Sikit lagi. Slow kalian. Bang, sampai selesai kan, Bang? Iyalah. Diselesaikan dulu gini, dikit ini kok. Tenang kalian, sikit ini. Karena kan Oke, cuman yang jari-jari sama energi ionisasi ini aja yang banyak keterangannya. Yang 2 lagi dikitnya keterangannya. Nggak ada keterangan pun. Tapi Bang jangan lupa ya, Bang. Apa bos? Jangan lupa Apa? dikirim ke grup. Oh ya, Bisa. tenang. Bang, Oi. jangan lama kali ngesternya ya, Bang. Jangan lama kali. Ngesternya. Kan abang tunggu dulu selesai semuanya, Sal. Semua grup selesai dulu, biar sekali catatan aja semua gitu. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan kayak kalian duluan masuk, misalkan tentang pelajaran ini 1, ya belum abang share lah. Sabar dulu sampai dapat dulu semua kan. Dapat dulu semua, baru abang share. Kayak matematika, Bang. Udah 2 minggu kayaknya. Ya, karena belum selesai semua. Grupnya beda-beda. Oke. Nah, ini biar abang kejar kalah dulu ya. Siapkan dulu ini ya. Biar cepat. Dah, ini garis dulu, Bos. Halo guys. Dah, oke, abang lanjutkan ya. Nah, berarti 2 sifat udah kita selesaikan, geng. Lanjut sifat yang ketiga. Apa itu lagi yang ketiga sifatnya, Bang? Nah, ini namanya adalah afinitas elektron. Nah, ini tadi yang ditanyakan si Faisal, weh. Kalau tadi energi ionisasi, itu dia ngapain, Sal? Saat dia melepaskan elektron. Jadi kalau afinitas, nah, ada unsur Y misalkan dalam keadaan gas, dia nangkap elektron, Sal. Oke, nangkap elektron berarti dia berubah menjadi Y dalam wujud negatif kan? Dalam bentuk gas ya. Oke, ini bedanya. Kalau energi ionisasi ketika dia melepaskan elektron. Tapi kalau afinitas elektron saat dia menangkap elektron. Nah, perbedaan yang satu lagi adalah apa? Kalau dia melepas elektron, kan kita butuh energi kan? Ya enggak? Kalau dia menangkap elektron, justru malah sebaliknya. Dia itu melepaskan energi. Oke, jadi berapa energi yang dilepaskan saat sebuah unsur itu menangkap elektron, itu yang kalian sebut namanya dengan afinitas elektronnya. Oke, jadi berapa energi yang dilepaskan saat sebuah unsur itu menangkap elektron, itu namanya adalah afinitas elektronnya. Nah, jadi sekarang gini, afinitas elektron itu, dari nilai afinitas elektron itu, kita bisa tahu deh kemampuan dari unsur itu untuk menangkap elektron itu gimana. Nah, jadi gini caranya, kalau seandainya nilai afinitas elektronnya itu semakin besar, artinya berarti apa? Energi yang dilepaskannya itu banyak deh gitu. Energi yang dilepaskannya itu banyak. Nah, jadi kalau afinitas elektronnya itu semakin besar, artinya adalah, nah, berarti artinya kita bisa simpulkan deh, kalau unsur itu adalah unsur yang bersifat mudah menangkap elektron.
Kenapa kayak gitu bang? Karena kayak gini. Nah, energi yang dilepaskannya besar loh. Kenapa dia melepaskan energi yang besar? Padahal dia nangkap elektron. Kan gitu. Ibaratnya gini loh weh. Kalian dikasih rezeki. Ya kan? Kalian dikasih rezeki misalkan. Dikasih rezeki kalian tak apa lah gitu kan gitu. Dan bersyukur kalian terhadap rezeki kalian itu. Nah, misalkan siapa si Permadi menang lomba. Ya kan? Dapat hadiah. Sekian. Jadi kau senang kan Madi kan? Jadi karena senang kan pasti kau ajak kawan-kawanmu pergi makan biasanya kan? Sekurang-kurangnya gitu. Kan gitu. Nah, makin senang orang itu biasanya kan dia itu akan memberikan lebih banyak lagi kan? Ya enggak? Dia sama dengan si atom. Nah, kalau dia semakin senang ketika menangkap elektron, artinya semakin mudah dia menangkap elektron. Nah, maka timbal baliknya adalah apa? Dia itu akan melepaskan energi yang banyak juga. Sehingga nilai afinitas elektronnya juga akan semakin besar. Gitu. Jadi intinya kalau afinitas elektron itu semakin besar, berarti maksudnya atom itu dia makin mudah menangkap elektron. Nah, sebaliknya kalau afinitas elektronnya itu dia semakin kecil, berarti malahan kita anggap atom itu dia sukar menangkap elektron. Seperti itulah kira-kira. Kebalik kayak energi ionisasi tadi ya bang. Iya. Nah, karena bedanya tadi kan Sal adalah kalau energi ionisasi, energi yang dibutuhkan. Dia butuh energi loh kalau mau melepaskan elektron. Nah, kalau sekarang malah dia nangkap elektron, dia nggak butuh energi. Malah setelah dapat elektron, energi itu dilepaskan dia. Dia akan melepaskan energi. Beda ya konsepnya ya. Oke bang. Oke. Nah, jadi sekarang intinya langsung aja dalam golongan atau dalam periode. Cuman ini perubahannya. Oke, jadi simple di dalam golongan nilai dari afinitas elektron ini menurut kalian dari atas ke bawah kalau kalian urutkan makin besar atau makin kecil? Ayo. Apa bang? Afinitas elektron ini kalau kalian urutkan dalam golongan dari atas ke bawah dia makin besar atau makin kecil? Kecil. Ayo, kenapa kecil? Logika kan? Atas ke bawah tadi bilang jari-jarinya semakin besar kan, Dek? Berarti jaraknya dari inti ke kulit terluar itu semakin jauh. Ya enggak? Makin jauh jaraknya ke kulit yang paling luar, berarti kan makin sukar dia untuk nangkap elektron. Ya kan? Karena yang nangkap elektron itu kan, siapa yang menarik elektron? Adalah inti. Kalau jauh intinya, berarti kan susah dia narik elektron. Ya kan? Nah, jadi akibatnya, karena susah dia menarik elektron, maka nilai afinitas elektronnya itu berarti akan semakin kecil. Oke, nah dalam periode cuman bang? Dalam periode berarti lagi-lagi kita kembalikan semua ke jari-jari atomnya. Kalau udah di dalam periode, berarti kan kayak abang bilang tadi, makin ke kanan dia jari-jari atom itu akan semakin kecil. Semakin kecil berarti akibatnya adalah apa? Jarak dari inti ke kulitnya yang paling terluar itu semakin dekat. Nah, karena semakin dekat berarti akibatnya apa? Makin gampang lah inti itu untuk menarik elektron, Kalau makin gampang inti itu untuk menarik elektron, makin mudah lah dia menangkap elektron. Sehingga afinitas elektronnya makin ke kanan, itu akan semakin besar. Kayak gitu dia kesimpulannya. Nah, bisa ya kira-kira? Bisa bang. Nah, gak terlalu banyak penjelasannya afinitas elektron ini. Dah, abang lanjutkan yang keempat. Nah, yang keempat, ini adalah tentang keelektronegatifan, geng. Oke, keelektronegatifan atau bahasa lainnya adalah elektronegativitas, bos. Nah, jadi apa arti dari elektronegatifan atau elektronegativitas ini, bang? Oke, jadi ini hampir mirip dengan afinitas elektron. Berarti artinya adalah sama-sama kemampuannya untuk menarik elektron. Tapi bedanya adalah apa, Afinitas elektron itu adalah ya berapa energi yang dilepaskan. Jadi artinya angkanya real adalah sesuai dengan jumlah energi yang dilepaskannya. Nah, kalau keelektronegatifan ini atau elektronegativitas, ini bukan angka real. Ini hanyalah skala, Hanyalah skala. Skala untuk apa? Ya skala dari sebuah unsur. Dalam hal kemampuannya untuk menarik elektron atau menangkap elektron. Maksudnya kayak mana itu, bang? Jadi maksudnya gini. Sama kayak kalian di sekolah. Kalian di sekolah misalkan dalam pelajaran tertentu gitu kan, ya enggak? Nah, guru itu menentukan siapa yang lebih pintar kimia antara yang satu dengan yang lain itu dari mana?
cara dia menentukannya. Berarti kan dari nilai raport yang dikasih dia kan. Ya bang, sama cuk. Saya pikir bilang kok. Jadi menurut guru itu kan, menurut guru kalau ada dua orang, yang A dengan yang B, yang A nilainya 95, yang B nilainya 85, siapa yang lebih pintar di mata pelajaran itu? Bang. Kan gitu. Artinya angka di sana menunjukkan kemampuan dari seorang anak dalam sebuah mata pelajaran. Kan gitu. Itulah yang namanya skala. Jadi skala ini adalah angka yang kalian berikan, nah, untuk menentukan apa ya kemampuannya. Nah, dalam hal ini, Dek, skala yang kita berikan itu adalah untuk kemampuan dari unsur itu untuk menarik elektron. Seperti itulah kira-kira. Nah, jadi kalau di sekolah, kalian dikasih skala nilai dari 0 sampai 100 kan? Kalau untuk nilai keelektronegatifannya ini, Dek, skala yang diberikan itu ditemukan oleh si Pauling. Jadi skala Pauling. Nah, skala yang diberikan oleh si Pauling ini adalah dimulai dari 0 sampai ke 4. Jadi apa artinya, Bang? Yang 0 sama sekali tak bisa menarik elektron, Dek. Oke? Yang 4 inilah yang memiliki daya tarik elektron yang paling kuat. Jadi siapa yang paling kuat menarik elektron? Yang punya nilai elektronegatifannya adalah 4. Gitu. Nah, jadi siapa itu unsurnya, Bang? Unsurnya adalah, Dek, yang punya nilai keelektronegatifan dengan nilai 4 ini adalah si fluor atau si F. Oke, yang nggak bisa sama sekali menarik elektron ini siapa, Bang? Ternyata, Dek, yang nggak bisa menarik elektron itu adalah semua unsur yang berada dalam golongan 8A. Nah, kalau ditanya kenapa nggak bisa? Karena ternyata, Dek, 8A itu udah bersifat stabil. Jadi nggak usah lagi dia narik-narik elektron. Jadi nggak mau lagi dia narik-narik elektron, udah stabilnya dia. Ngapain kan gitu? Nah, cukup. Jadi karena yang 8A ini udah stabil dan nilai keelektronegatifannya udah 0, maka dalam sifat periodik unsurnya, dalam golongan atau dalam periodenya nanti, khusus untuk keelektronegatifannya ini, yang 8A ini kita abaikan aja ya, Dek ya. Kalau dia dalam periode kan harusnya kiri ke kanan, paling kiri 1A, paling kanan kan harusnya 8A kan? Biasanya ya, khusus untuk keelektronegatifan ini 8A-nya kalian hilangkan. Berarti paling kiri 1A, paling kanannya kita pakai di sini hanya sampai 7A-nya doang, Dek. Oke, khusus untuk keelektronegatifan ini. Karena 8A nilainya adalah 0 ya. Oke, nah jadi sekarang macam mana, Bang, untuk golongan dan periode kemampuannya? Ayo, menurut kalian macam mana? Dalam golongan atas ke bawah. Berarti kan kurang lebih sama dengan afinitas elektron tadi, W. Yang berarti artinya adalah apa? Kalau untuk dalam golongan atas ke bawah, nilai elektronegatifan ini, elektronegativitas akan semakin kecil. Karena makin sukar dia narik elektron. Nah, makin kecil. Oke, dalam periode, berarti dari kiri ke kanan, jangan lupa tadi yang bilang kalau kiri ke kanannya hanya sampai golongan berapa, Bos? 7A, Bang. doang ya. Oke. Nah, jadi cuman sifatnya, Bang? Ya. Elektronegatif pas makin besar. Oke, sip. Kiri ke kanan, nilai elektronegativitasnya akan semakin besar. Oke. Sesederhana ininya, Bos. Gampang kali pelajaran kimia ini kan. Nah, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Ganteng kan ya, Bang? Sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Oh, Ganteng tahu. kan ya? Tahap apa? Nah, sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan nggak? Aku, Bang. Ini, Bang, yang kayak gini, Bang, ganteng kan ya, Bang? Banyak kali cerita Mumadi. Ayo, cemana? Kalau nggak ada, nah, mau kalian apa kasih tahu cara gampangnya untuk mengetahui perubahannya dalam golongan dan dalam periode? Gimana, Bang? Nah, oke. Jadi gini. Ini sebentarnya nih. Nah, jadi abang buatkan dulu dalam bentuk 2 buah tabel ya, Bos ya. 2 buah. Gini aja lah ya. Nah, oke, ini dia. Nah, jadi kalian lihat, ini kan ada berupa grafik gini. Jadi kalau yang berupa garis yang tegak ini, yang horizontal, ini menunjukkan golongannya, Bos. Ini mewakili golongan. Kalau garis yang kayak gini, berarti ini mewakili periodenya.
Dah, mewakili periodenya. Nah, kalian lihat tanda panahnya. Kalau untuk golongan tanda panahnya berarti kan ke atas ini kan, Dek. Berarti artinya apa? Kalau dia dalam satu golongan, yang paling besar itu adalah sifatnya yang paling atas. Oke, berarti artinya ke bawah makin kecil. Gitu. Dari atas ke bawah ini makin kecil ya dalam golongan. Kalau dalam periode, berarti kan tanda panahnya ke arah kanan kan? Berarti yang paling besar itu adalah yang paling kanan, Dek. Berarti artinya dari kiri ke kanan, sifatnya itu berarti makin lama semakin besar. Nah, jadi sifat apa yang mengikuti hal yang seperti ini? Nah, ini adalah semua sifat predik unsur yang kalian mulai dari huruf vokal di awalnya. Apa-apa aja tuh, Bang? Itu adalah energi ionisasi. Nah, afinitas elektron, elektronegativitas, oke, tambahan sifat yang tidak abang jelaskan itu adalah sifat asam dan sifatnya sebagai oksidator, Dek. Kalian perhatikan huruf awalnya itu semuanya dimulai dari huruf vokal kan? Nggak ada yang pakai konsonan di awalnya kan? Semuanya awalnya adalah huruf vokal. Oke, jadi kalau ada sifat elektronik unsur itu yang awalnya dimulai dari huruf vokal, berarti kalian pastikan dalam golongan atas ke bawah. Nah, makin ke bawah makin kecil sifatnya. Dalam periode kiri ke kanan, ya, kiri ke kanan sifatnya akan semakin besar. Seperti itu cara membacanya. Oke, nah ini yang pertama. Yang kedua, yang kayak gini bentuknya. Nah, kalau yang kayak gini kayak mana, Bang? Jadi ini kan garisnya yang mendatar kan, Dek? Kalau garis mendatar ini berarti ini adalah periodenya sekarang. Ini adalah golongannya. Kalau kalian lihat, ternyata periodenya tanda panahnya ke arah kiri kan? Berarti artinya paling besar itu adalah paling kiri. Berarti kiri, kalau kita urutkan ke kanan, dia makin lama malah makin kecil. Dalam periodenya. Dalam golongannya, tanda panahnya ke arah bawah, Dek. Berarti artinya makin ke bawah, dia makin gede. Oke? Berarti artinya dalam golongan, atas ke bawah, semakin ke bawah, sifatnya akan semakin besar. Jadi apa-apa aja tuh, Bang? Ya, berarti yang di sini adalah semua sifat yang dimulai awalnya dari huruf konsonan. Apa-apa aja itu, Bang? Berarti disinilah jari-jari atom, Dek. Selain jari-jari atom, apa lagi, Bang? Jari-jari atom berarti adalah sifat basa. Ada lagi sifat reduktornya. Nah, termasuk sifat logamnya. Tambahannya satu lagi khusus untuk golongan adalah masalah titik leleh dan titik didih. Bisa juga di sini. Oke, inilah dia ya. Tapi nggak usah lah kita masukkan titik leleh, titik didih ini. Karena ini nggak mutlak. Hanya untuk beberapa golongan aja. Nggak mutlak ya. Oke, tapi ingat awalnya kita mulai ini dari huruf konsonan ya. Nah, jadi artinya adalah apa? Ya kayak jari-jari atom. Berarti dalam golongan atas ke bawah makin besar. Dalam periode kiri ke kanan, makin ke kanan berarti makin kecil. Kayak gitu cara kalian menghafalnya, biar lebih gampang. Oke, clear, selesai weh. Dah, berarti pertemuan berikutnya udah bisa kita gaskan yang selanjutnya. Bang. Oi. Nah, itu tadi yang huruf vokal itu dia besarnya dari yang kanan ke kiri. Berarti dari kanan ke kiri makin kecil gitu, Bang. Yang huruf vokal? Ya. Huruf vokal malah dari kiri ke kanan dia makin besar. Yoi. Kanan ke kiri berarti makin kecil. Tapi untuk golongannya dari atas ke bawah dia makin kecil gitu kan. Yoi. Gitu. Kalau yang huruf konsonan ini dari kiri ke kanan dia makin kecil kalau periode. Yuk. Kalau dari golongan dari atas ke bawah makin besar. Yoi, sip. Makasih, Bang. Oke, pas ya. Nah, jadi gini, untuk yang di YouTube biar Abang ketikkan di chat ya. Channel YouTube-nya. Udah ada videonya beberapa. Bang. Woi. Pasti ada jelek-jelek dari aku kan. Apa, Bos? Channel YouTube-nya. Ini aku paling ribut. Apa tadi? Aku yang paling ribut. Janganlah. Nah, itu coba kalian cari aja di YouTube, kalian subscribe dulu ya. Nah, tapi video pembelajaran kita ini tidak Abang buat publik. Jadi artinya kalau kalian mau nontonnya, itu nanti Abang kirimkan linknya. Nah.
Tapi di sana Apa nama juga udah channelnya, ada beberapa video yang udah bersifat publik. Nah, nanti linknya dikirimkan ke grup. Tenang kalian. Oke? Ini soal.com, Bang. Yoi. Linknya abang lupa sekarang. Lagi nggak di sini pula. Lagi nggak buka YouTube pula. Nanti abang kirimkan linknya ke apa, Madi? Bang, nama YouTube-nya ini soal.com. Yoi. Ini soal spasi.com. Bang, ini yang kemarin linknya kan, Bang? Ini yang kemarin maksudnya apa, Kiel? Ini yang kemarin linknya. Yang kemarin ada juga kan Bang kan YouTube-nya. Yang kemarin? Ya ada juga di channel abang yang itu. Oh, ada. Itu nggak live, abang bukan live, abang recordnya kemarin itu. Yang itu udah abang upload. Yang ini belum abang upload lah, bos. Oke Bang, oke. Yang ini nanti abang upload. Oke? Oke. Sip. Sip. Oke ya. Nah, oke lah Dek, kalau gitu abang tadi juga kebetulan udah tandanya semua klien yang datang ini hari ini. Biar abang tandai aja dulu ya. Aisyah nggak bisa hadir ya, tadi gara-gara ada acara keluarga. Ini soal.com. Ardina tadi hadir. Friska tadi hadir. Si Gelegar nggak ada. Ezekiel hadir. Jalannya Ale Faisal hadir. Naila hadir. Niko ada. Nobel Obrin Yang hadir. sudah YouTube dia ada Ciputri ya. Obrin hadir. Permadi hadir. Si Burit enggak. Putri Bulan Dani hadir. Rinaldi Owen tadi hadir. Satrio hadir. Silme hadir. Sinta Rizky hadir. Tama hadir. Oke, itu aja ya. Nggak ada lagi yang lain kan? Aku udah kan Bang. Udah. Aku udah Bang Kan. Udah bos. Rinaldi Owen kan udah kan. Rinaldi udah. Sip. Oke lah kalau begitu bos. Nah, berarti artinya untuk malam hari ini udah bisa lah kita end dulu ya pertemuan kita ya bos ya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih ada pertemuan lagi. Kalau seandainya tidak ada minggu depan kita kimia. Dan kalau harus berakhir program matrikulasi ini, berarti kita jumpanya kalau kalian udah di SSC lah lagi ya. Bang, Kamis aku akan ke SSC. Tenang Bang. Banyak kan cerita Madi. Madi, kau tunggu aku ke rumah ya. Oke kalau gitu ya Dek ya. Itu ke foto kita Bang. Boleh, terserah kalian lah. Tapi kasihan itu yang lain udah ngantuk-ngantuk. Udah bisa lah kita hentikan dulu ya, 20 menit. Oke ya bos ya. Nah, yaudah Dek, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Berarti terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga ilmu pada malam hari ini bisa kalian ingat jadi berkah sama kalian ya. Oke. Jadi kalau begitu kita hentikan aja pertemuan kita pada malam hari ini. Mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang.